Ngaturang pengasuhan Om Swastiastu. Nggih manut panumanya semeton sareng sami ya. Bahwasanya sampun disepakati jadwal pembelajaran ngawit dasar paling dasar sebagai umat Hindu Bali. Napi sing patut kesungkemin, napi patut dipelajari. Mangdene prosedur sujati nemu ayu. Nggih. Mangda wonten dasar-dasar sebagai literatur dalam pembelajaran ini. Mugiastu ketemu hasil rahayu, rahajeng dan jagarita. Awinan niku sane utama nggih. Dasar-dasar kita bakti kepada Tuhan, meyakini Tuhan, maka kita harus betul-betul mendapatkan hal-hal sesuai dengan barometer dan sesuai dengan konsep-konsep agama yang diterapkan, yaitu bila benar kita berketuhanan, maka rahayu, rajeng, dan jagadita akan tercapai. Dan bila terjadi kesalahan, apalagi kesesatan dalam mempelajari agama, maka yang kita dapatkan adalah sebaliknya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan dua kekuatan, yaitu positif dan negatif. Menurut Hindu Bali, yang positif nike terdiri dari kekuatan Betara dan Dewa. Betara adalah Batkar, yaitu energi pelindung. Energi niki berbentuk gelombang energi. Berbentuk gelombang-gelombang energi. Sedangkan Dewa ini adalah div, pancaran sinar suci. Sinar-sinar yang datang dari alam, ya. Nah itulah yang akan menyebabkan kita terang jiwa dan raga. Dan terang jiwa dan raga ini yang membuat kita bisa mengenali baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan Batkar atau Batara adalah energi-energi pelindung bagi manusia itu sendiri dan seluruh makhluk yang ada, baik makhluk hidup maupun makhluk astral. Jadi inilah konsep Dewaya, ya, dari kuasa Tuhan. Di sisi lain, Tuhan menciptakan konsep budaya, yaitu kekuatan-kekuatan negatif dari alam ini sendiri. Ya, kekuatannya itu terdiri dari pertama adalah gelombang-gelombang energi, yaitu Panca Mahabhuta. Angin yang tak terukur, api yang tak terukur, panasnya, sinar, dan air dan bumi. Jadi kekuatan ini maha besar, sehingga disebut maha buta. Jika 5 unsur ini tak terkontrol, maka benar-benar menjadi 5 buta. Ya, benar-benar membutakan dan maha besar, sehingga disebut dengan Panca Mahabhuta. Jadi hal ini tentu harus kita pahami, harus tentu kita mengerti dalam pembelajaran. Kemudian yang bersifat negatif dari alam ini adalah kekuatan-kekuatan Dedya, kekuatan-kekuatan energi-energi panas atau Durga. Ya, Dur artinya panas, Ge artinya perwujudan. Perwujudan energi-energi panas ini yang harus diwaspadai benar-benar agar hidup ini bisa stabil. Nah, di sini disebut dengan kekuatan budaya. Jadi, karena Tuhan menciptakan dua kekuatan, positif dan negatif, budaya dan dewaya, kita benar-benar harus waspada dan hati-hati. Dan karena itulah kenapa orang Bali, Hindu Bali, leluhur kita menggariskan kita untuk selalu hati-hati. Pingit sekali ajaran itu. Jadi walaupun mudah dikatakan, mudah diungkapkan, tak mudah dilaksanakan, tak mudah dipahami, apalagi diterapkan. Lebih-lebih bagi orang yang hanya mempelajarinya secara teoritis saja. Karena yang dipelajari hanya secara teoritis saja. Hasil dari mengutip, menyadur, meniru, menyalin, tanpa melakukan kajian-kajian yang mendalam, pembuktian-pembuktian dan pengujian, lalu lebih-lebih tidak mampu melakukan analisa secara rasional bahwa Tuhan itu menciptakan satu, pancaran sinar di alam ini, 2, gelombang-gelombang energi, ketiga, sat-sat energi, yang keempat, roh-roh, ya, yang kelima, makhluk hidup, ya, binatang, tumbuhan, dan manusia, dan makhluk astral, yaitu makhluk halus, makhluk gaib, dan makhluk suci. Jika kita tidak cerdas, maka kita akan fatal. Disinilah kenapa fenomena spiritual banyak yang terjadi
inginnya lebih baik setelah belajar spiritual, justru yang dihasilkan malah kurang baik, bahkan memprihatinkan. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kita jika memang benar-benar ingin belajar spiritual. Semoga apa yang dicanangkan oleh agama, apa yang dicanangkan oleh tradisi budaya kita di Bali, karena kita di Bali memiliki konseptual barometer berketuhanan, yaitu apa? Di setiap kebenaran kita akan bisa mencapai Rahayu, Rajang, dan Jagadita. Dan sebaliknya, bila hal itu tidak tercapai, tentu ada hal yang perlu dibenahi, tentu harus ada yang diperbaiki, dan harus ada yang dipelajari lebih baik. Karena apa? Dalam beragama dengan tradisi seperti kita, rajin itu bisa dipelajari, tekun, ulet itu bisa dipelajari, ya, ikhlas itu bisa dipelajari. Yang namanya orang spiritual sudah dibekali sesana spiritual. Dalam berspiritual tentu sudah dilatih bagaimana kita tulus ikhlas, bagaimana kita tekun dan rajin, bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita berbuat baik. Ya, tenangnya, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh jahat. Nah, ini kan sesana yang harus ditekuni, yang harus dipelajari. Dan yang namanya orang spiritual, ini sudah makanan sehari-hari. Ya, yang dulunya malas, mulai rajin sembahyang, rajin beriadnya. Yang dulunya suka berbohong, sudah mulai jujur. Yang dulunya bahkan suka menipu, sudah tidak menipu lagi. Yang dulunya biasa berkata kasar, sudah berubah menjadi halus. Tapi kenapa justru di saat seperti itu cobaan, godaan, hambatan, rintangan menghujam dirinya? Apakah agama kita atau tradisi kita memang bertujuan untuk menghukum, melecehkan, menghina, dan merendahkan kita di mata Tuhan dan di mata umat? Karena apa? Karena ternyata spiritual yang kita pelajari, yang kita tekuni tidak membawa dampak hal-hal yang dinyatakan dalam barometer itu, yaitu apa? Rahayu, Rajang, dan Jagadita, atau sehat, sejahtera, dan harmonis. Nah, jika ini terjadi, kan tentu kita harus punya logika agar bisa melakukan analisa-analisa yang rasional. Tentu kita harus melewati kaji, uji, bukti, dan evaluasi kenapa begitu. Dan tentu kita harus menata ilmu Sukerta. Apa yang kurang yang kita lakukan agar Sukertan ini tercapai? Nah, hal ini kan belum banyak yang dipahami. Akibat dari apa? Kita terlalu sibuk mengutip, menyalin, menyadur, meniru, tanpa pernah apakah yang kita tiru sudah benar, apakah yang kita kutip sudah benar, apakah yang kita salin sudah benar. Nah, karena itulah sekarang di pengetahuan dasar paling dasar sebagai umat Hindu Bali, kita akan mulai dari dasar untuk mempelajari itu. Mogiastu, step demi step ke depan, hal yang menjadi impian bagi setiap manusia di dunia, tercapainya keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan bisa kita wujudkan. Nah, walaupun tidak 100%, tetapi minimal ada rasa syukur setelah berketuhanan, yaitu apa? Sejak saya berketuhananlah keselamatan saya lebih baik bersama keluarga. Sejak saya berketuhananlah saya mulai terbuka jalan hidup. Sejak berketuhananlah saya lebih rukun dan damai bersama keluarga. Jangan sampai sejak berketuhananlah saya semakin miskin karena sebab tidak boleh. Sejak berketuhanan malah justru banyak masalah, banyak godaan dan cobaan. Ini banyak dipelintir maknanya. Katanya semakin dekat dengan Tuhan, semakin besar cobaan dan godaan. Berarti Tuhan kita menggoda dong. Fungsi tugas-tugas Tuhan kita cuma menggoda dan mencoba, lalu menguji. Lalu kalau sampai tua kita tidak bisa membebaskan diri dari godaan dan cobaan, berarti Tuhan kita seumur-umuran kita tugasnya untuk menguji. Nah, ada apa sesungguhnya? Disinilah kita perlu melakukan apa? Kaji, uji, bukti, dan evaluasi atas apa yang dipelajari dan ditekuni, lalu melakukan analisa logika yang rasional. Karena kita hidup di alam rasional. Ya. Kalau kita sudah meninggalkan alam rasional ini,
ya barulah kita berbicara tentang nirwana, kita berbicara tentang surga. Sekarang yang harus kita bahas adalah tentang surga duniawi atau surgawi. Yaitu apa? Bagaimana kita bahagia di hidup ini? Bagaimana kita bisa sejahtera dan mendapatkan kehidupan yang layak? Dan bagaimana kita sehat di dalam hidup ini? Ini adalah target utama kita. Jadi untuk itu kita akan mulai step demi step. Mogiastu bermanfaat, Mogiastu berguna, Mogiastu bisa menjadi perubahan mindset bagi kita ke depan. Jadi untuk itu kita akan mulai melihat literatur kerja sastra. Karena apa? Kita sebagai umat cerdas harus mengacu pada sastra, bukan mengacu pada keyakinan-keyakinan yang kurang mendasar. Ya. Jadi karena seperti ini kita harus ada literaturnya, kita harus ada dasar-dasar yang kuat sebagai landasan bahwa kita adalah berpengetahuan. Ya. Karena apa? Dalam beragama ada menggunakan konsep keyakinan yang penting yakin. Ya, ada juga menggunakan konsep wiweke, harus cerdas menganalisa. Jika kita hidup di dunia ini, maka kecerdasan lebih penting dari keyakinan, karena yakin saja tidak cukup. Ya. Banyak orang yang begitu yakinnya, harapannya tak tercapai, malah sia-sia. Begitu tekunnya, ketekunannya tidak membawa hasil. Ya. Begitu ikhlasnya, malah ketipu habis-habisan. Ya. Begitu tulusnya, malah menyakitkan di hati dan pikiran. Nah, karena itulah kita perlu cerdas. Untuk cerdas harus ada dasarnya, yaitu sastra sebagai landasan. Mari kita lihat dulu sajian sastra yang patut kita pahami dari dasar dulu. Yang pertama ya, yang harus kita pahami adalah ada 3 bagian. Ya, kalau kita berketuhanan, ada 3 bagian yang harus kita pahami. Yaitu konsepnya adalah ya, yang pertama yang harus kita pahami adalah diri sendiri dulu. Ya. Diri sendiri dulu paham. Lalu apa? Ini namanya buana alit ya. Ya, ini namanya buana alit. Yang kedua yang harus kita pahami adalah alam jagat raya. Ya. Di sini namanya buana agung. Ya, di sini buana agung itu adalah 9 penjuru. Di sini adalah dasa sare. Dasa sare. Ya, yang turunkan lagi sedikit karena mepet ya. Ya, ini dah ya sang bang ang ing nang mang sing wang yang. Lalu di sini ada buana alit ya. Nah, di sini namanya penghubung ya. Niki namanya penghubung ya. Strip pengenter. Inilah dasar ya. Di sini ada sa, ba, ya, ta, a, i, ya. Lalu pengenternya menjadi sang, bang, tang, ang, ing. Inilah dasar sebagai literatur kalau kita mau memahami diri. Sehingga kita disebutkan sebagai
manusia, jika kita ingin memahami Tuhan, pahami dulu diri sendiri. Jika diri sendiri ini belum dipahami, bagaimana kita bisa memahami Tuhan? Karena Tuhan itu ada pada diri. Benar, Tuhan pada diri. Kapan Tuhan itu hilang pada dirimu, maka engkau akan meninggal. Berapa kekuatan Tuhan ada pada diri? Yang pertama, kekuatan Tuhan ada pada Atma. Atma terbentuk dari Daswatma. Daswatma dibentuk oleh Dasudewata. Daswatma menjadi dari yang Siwatma. Itulah kekuatan dewa, titipan Tuhan itu sendiri. Sehingga manusia disebut dengan pengawakan dewa. Ya. Lalu di dalam manusia itu ada roh. Ya. Ada roh. Roh ini yang mengendalikan hidup manusia. Ya. Roh ini bersifat positif dan negatif, disebut dengan dewata dan dewati. Lalu menjadi sang api turun, artinya api turun dari langit, masuk ke dalam raga, disebut dengan api turun. Setelah lahir disebut dengan yang numadi, sang manumadi. Ya. Maka kita harus paham bagaimana nama apa itu api turun dan apa itu sang manumadi. Ya. Nah, di sini pada saat itu diri disebut dengan kekuatan pengawakaning betare. Lalu di tubuh ini terbentuk dari panca maha angin, api, sinar, air, dan bumi. Bayu benih, tejo, apah, pertiwi. Itu bentuk kulit, daging, otot, tulang, dan badan kasar. Ya, badan kita seluruhnya. Jadi kekuatan panca maha Buddha yang membentuk kulit, daging, otot, tulang, dan badan. Ya, ini kita harus benar-benar tahu persis bagaimana proses itu terjadi. Dan ini terbentuk dari panca maha Buddha. Ya. Nah, inilah ilmu harusnya yang kita ketahui. Makanya kalau ingin mencari Tuhan, ingin mengenali Tuhan, kenali dulu dirimu sendiri. Karena dirimu terbentuk dari 3 kekuatan, yaitu disebut dengan Tri Angga Sarira. Badan kasarmu terbentuk dari panca maha Buddha, bayu benih, tejo, apah, pertiwi, kulit, daging, otot, tulang, dan badan kasar, seluruh badan. Di dalam badanmu ada roh, disebut dengan yang manumadi ketika engkau telah lahir, disebut dengan yang api turun pada saat turun mau manumadi. Roh, datangnya roh ini adalah dari betara. Lalu disebut dengan betara wit, ya, wit. Lalu menjadi kawitan, asal muasal energi. Ini bersifat energi. Dan ada disebut dengan badan halus atau sukma sarira. Kemudian di dalamnya ada pancaran-pancaran sinar suci yang datang dari segala arah, disebut dengan antahkarana, atma sarira. Ini wajib dulu dipahami. Ya. Inilah namanya ilmu jati diri. Ilmu jati diri tidak ada pada pura-pura, tidak ada pada guru yang hebat dan sakti, pada guna. Tapi jati diri itu ada pada dirimu. Dengan jalan apa? Kenali badan kasarmu, kenali sukmamu, kenali atmamu. Tri Angga Wisesa jika sudah berdaya, Tri Angga Sarira jika belum berdaya. Jika kita sudah bisa memberdayakan badan kasar ini, ya, sukma itu dan atma itu disebut dengan Tri Angga Wisesa. Jika belum bisa memanfaatkan, disebut dengan Tri Angga Sarira. Nah, ini dulu dikenali. Setelah ini benar-benar dikenali konsepnya, baru kita mencoba menghubungkan dengan alam ini. Wana Agung. Ya, bagaimana konsep angin, api, sinar, air, dan bumi yang selaras dengan badan kita. Karena ini tanpa batas kekuatannya. Ini Buana Agung tanpa batas. Kita tentu memerlukan standarisasi supaya cocok, tepat, pas dengan kebutuhan jasmani kita. Untuk itu kita perlu kekuatan standarisasi energi. Kita perlu penghubung yang dalam bahasa akademik disebut dengan ajudan, panglima. Kalau dalam Bali apa namanya? Pepatih. Kan ini dikatakan pepatih ya.
Kalau secara akademik disebut ajudan. Kalau secara militerisme disebut panglima. Nah, ini nih penghubung enter. Tanpa ada kekuatan penghubung, tak mudah badanmu yang kotor itu, yang kecil setetes air di samudra luas, sebutir debu di gurun pasir, tak mudah jiwa dan ragamu terhubung dengan Tuhan, karena ini begitu maha besar. Jika salah menyelaraskan ini tanpa paham penghubungnya ini, maka akan terjadi instabilitas hidup. Di saat baktimu yang luar biasa, justru masalah besar datang. Di ketekunanmu dan kerajinanmu berbakti kepada Tuhan, petaka datang. Karena kau tak paham tentang bagaimana menstandarisasi energi Tuhan agar selaras dengan kebutuhan hidup. Ya. Itulah sesungguhnya. Jadi apa? Jika kita memang mau belajar spiritual, ini dulu dipahami. Kulitmu terbentuk dari angin. Darah dagingmu terbentuk dari api. Urat sarafmu terbentuk dari sinar. Tulang sumsummu terbentuk dari air. Dan badanmu terbentuk dari bumi. Ini baru selaras. Tapi tak semudah itu. Karena apa? Angin tanpa batas, api tanpa batas, sinar tanpa batas, air tanpa batas, bumi tanpa batas. Bisakah langsung dikawinkan dengan tubuh ini? Maka di sini disebut dengan tempat menstandarisasi diri. Energi maha besar itu, angin ini distandarisasi oleh penghubung, api distandarisasi oleh penghubung juga. Lalu standarisasi inilah yang kita stanakan, yang menstandarisasi ini. Ini yang kita stanakan. Yaitu apa? Untuk bisa menstandarisasi angin yang maha besar, kita membutuhkan ngerurah. Ngerurah adalah gardu energinya kulit dan jantung. Penting kan ngerurah? Ternyata penting kan. Tapi diabaikan karena tidak paham kan. Untuk bisa menstandarisasi energi api dan panas, kita butuh lebuh di luar pekarangan. Kenapa? Karena panas ini sangat besar, manusia tak kuat dengan panas. Lalu unsur panas ini dibuatkan setana. Standarisasi unsur panas dibuatkan setana, namanya lebuh. Segala kekuatan panas kumpulnya di lebuh. Agar panas ini setelah distabilkan, distandarisasi, bisa menghidupkan jantung dan darah daging. Ternyata gampang ya. Tapi ini yang banyak diabaikan di lebuh. Dianggap lebuh ini asal pintu masuk. Secara skala ya, tetapi secara energi, secara niskala, lebuh sangat menentukan. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan yang super besar di bumi ini. Kenapa lebuh panas, unsur panas itu paling super besar di bumi? Karena apa? Karena bumi ini memiliki sumber panas yang luar biasa pada dasar bumi, yaitu magma. Magma ini, panas bumi magma ini disaring dalam 7 lapisan satu kali, sehingga sampai di atas bumi ini hangat. Ya. Kemudian bumi ini mendapat panas dari matahari. Ya. Matahari, maka panas dari atas matahari dan panas dari bumi, dasar bumi, membuatkan bumi ini panas. Dan karena begitu panasnya alam, tubuh manusia sangat tidak kuat. Makanya wenten ini kan pemanas sekarang. Nah, untuk menstabilkan energi panas itu diperlukan lebuh yang tepat dan benar, persis seperti cangkem, seperti mulut. Bagaimana mulut itu menjadi tempatnya benar agar bisa masuk yang baik-baik ke mulut, dan bagaimana menjaga mulut ini agar tidak dimasuki oleh kekuatan-kekuatan negatif, dan mulut itu perlu penjaga. Mulut dari pekarangan itu adalah lebuh. Jadi jangan abaikan lebuh ini. Lebuh yang benar akan mensterilkan kekuatan negatif masuk menjadi positif. Lebuh yang salah akan mendominasi kekuatan negatif mudah masuk. Tapi ini yang banyak diabaikan. Padahal ini adalah lebuh adalah
penstandarisasi energi. Lalu lebo ini memerlukan tutup yang dalam bahasa spiritualnya disebut dengan tabeng. Lalu disebutkan sebagai tabeng sakti di lebo. Nah ini misalnya unsur panas, karena panas ini yang luar biasa. Ya. Nah ini pengenter sekaligus penghubung ya, penghubung sekaligus tempat standarisasi. Jika di dalam pekarangan itu panas, maka pindahkanlah lewat sebuah ritual dengan ritual yang benar, pindahkan panas itu sampai ke lebo. Ya. Agar panas itu distabilkan oleh lebo yang agung itu sendiri. Tujuannya adalah agar rumah itu menjadi sejuk. Karena manusia itu bisa hidup di tempat yang sejuk. Dan kesejukan ini menciptakan kedamaian dan kebahagiaan, ketenangan. Dan kesejukan itulah simbol dari kesukertan, kecerdasan. Kalau sudah sejuk pekarangannya, baru bisa kerte. Karena apa? Konseptual kita Wisnumurti. Wisnu Sri Dewi. Jika ingin rezeki itu bagus, rumah itu harus sejuk seperti kekuatan Wisnu. Ya. Nah, ini standarisasi. Sudah itu ada sinar yang tak terbatas besarnya, kekuatannya. Perlu distandarisasi panas ini supaya bisa sesuai dengan kebutuhan manusia. Lalu dibuatkan penumbun karang. Ya, tang aksaranya. Ring pasime desanya. Mahadewa dewatan sire. Arang sire betara dukuh sakti kalau lingkungannya kecil. Milik pribadi atau kelompok tertentu dan berubah menjadi mangku bumi berarti apa? Yang memegang kekuasaan seluruh bumi jika berada di instansi gabungan dari banyak kekuatan umat kepercayaan di dalamnya. Kalau instansi kan bebas percayaan nih. Yang namanya instansi, orang Hindu di situ bisa bekerja, orang Islam, orang Buddha, orang Kristen, dan apapun keyakinan bisa bergabung. Dan karena di tempat seperti itu bergabung, maka siapapun penguasa bumi itu yang memiliki kendali atas bumi itu, lingkungan itu, lalu disebut dengan Betara Sakti, mangku bumi. Jika hanya terdiri dari satu warga atau dua warga, rumah atau satu kelompok yang bukan gabungan dari beberapa keyakinan, maka disebut dengan dukuh sakti. Ini berfungsi untuk menstandarisasi kekuatan energi sinar agar sejalan dengan kebutuhan saraf tubuh kita dan ginjal. Jika tidak standar, maka orang itu akan gangguan saraf, bisa stroke, bisa ginjal gitu. Kemudian kekuatan air di alam ini yang begitu besar, tak terkontrol, dan air ini memiliki dua kekuatan, air asin lautan dan air tawar, air pegunungan. Begitu kuat dan begitu besar, manusia tak mampu selaras. Perlu kita menstandarisasi dengan menciptakan stana, taksu geginan, ratu nyoman sakti pengadangan. Maka setelah distandarisasi dengan taksu geginan, barulah unsur tulang dan ampru atau empedu stabil. Kemudian bumi yang tak terkontrol kekuatannya, karena di bumi ini gabungan dari seluruh kekuatan tanpa batas, perlu distandarisasi oleh taksu agung. Karena kekuatan bumi lah yang paling besar, karena gabungan dari Bayi Benih Tejo Apa Pertiwi energinya, lalu gabungan dari Pancadetya, Anggupati, Rajapati, Banaspati, Raja, Iwija Sakti, gabungan dari Panca Durga, Durga Petak, Durga Bang, Durga Durga, Durga Mancuana, dan gabungan dari seluruh kekuatan lava dan magma, Sabtu Durga, Sabtu Tala, maka taksu agung perlu, sudah distandakan, masih harus dibatasi. Sehingga taksu agung itu sudah berada di Merajan pun harus dibatasi agar standarisasi energi di Merajan dengan di rumah, di pekarangan kita berbeda. Itulah kenapa taksu agung ada di Merajan, dan Merajan wajib dibatasi, diisi pagar keliling. Ya, benar ya? Karena ada super energi, ini ada energi super, dan energi bumi ini dikendalikan oleh kekuatan langit. Ada Padma Sanes, tanah sange sange tunggal sange luasa.
Ada yang Maha Ibu, yang Maha Bapa, orang dua. Ada Sang Yang Tiga Murti Sakti, Brahma Wisnu Iswara. Ada Sang Yang Tripurusa, Siwa Sada Siwa Prama Siwa Susmenggal. Ada Triguru, Guru Adi Guru Pramesti Guru. Itu disetanakan, dimerajan agar bisa mengendalikan bumi, supaya manusia bisa selamat. Ada di rumah itu. Gampang sebenarnya kalau tahu tatunya ya. Ya. Itulah kenapa kita pentingnya penghubung ya. Ketika bersifat roh ya. Niki bukan roh niki makhluk ya, makhluk suci namanya. Ya, Ratunya Man Sakti Pegadangan, Ratu Rasa Penjagat, Ratu yang Tabang Sakti, Ratu Madela Kajeng atau Ratu Madela Gaung ya. Ratu Sanyang Gilimaya, ini adalah makhluk suci. Makhluk yang disucikan lalu disetanakan. Ini kesucian makhluk ini sama dengan kesucian sang manusia yang telah disucikan. Ya, makhluk gaib yang telah disucikan ini bergelar ratu. Lalu manusia yang juga disucikan disebut bergelar ratu. Disebut manusia yang telah disucikan sedemikian rupa disebut dengan Siwa Ratu. Sedangkan makhluk-makhluk gaib yang telah disucikan disebut juga dengan ratu. Ya, yaitu Ratu Murah Tangkap Langit atau Ratu Murah Sapu Jagat. Jika turun ke rumahmu disebut dengan Ratu Murah Sapu Jagat agar bisa nyapuh, membersihkan seluruh arealnya. Jika turun ke pura, karena kawasan pura ini adalah luas, yaitu kalau kawasan pura ini kan sampai nanti sampai ke desa, kalau kayangan tiga orang nih, saat kayangan kabupaten bahkan provinsi, maka di situ karena begitu luas kekuasaannya, di situ disebut Ratu Murah Tangkap Langit yang menutup bumi ini dari kekuatan langit. Ya, jika masuk hanya di rumah kecil saja, di rumah kita, di kerajaan kita, disebut dengan Sapu Jagat yang tujuannya sebelum turun kekuatan para dewa, maka dibersihkanlah oleh kekuatan Sapu Jagat. Nah, nanti kita pahami Sapu Jagat tentang kekuatan apa? Ada Sapu Jagat dengan kekuatan Ratu Ayu, ya, Sapu Jagat. Ya, ada kekuatan Sapu Jagat dengan kekuatan Ratu Murah Sapu Jagat. Bagaimanakah proses Ratu Murah Sapu Jagat menjadi Sapu Jagat? Dan bagaimanakah Ratu Ayu menjadi Sapu Jagat? Dan bagaimana Batar Bayu sebagai Sapu Jagat? Dan bagaimana Ratu Murah Tangkap Langit sebagai Sapu Jagat? Nanti ada tahapan-tahapan untuk pembelajaran ya. Supaya bisa membedakan jika di rumah bagaimana, jika di desa bagaimana, jika di kabupaten bagaimana, jika di provinsi bagaimana, jika di alam raya ini bagaimana. Maka disinilah ada kekuatan-kekuatan berjenjang, bertingkat-tingkat. Ya. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, agar apa? Kita paham. Jika kita ingin selamat, maka kita pahami dulu jiwa dan raga kita sendiri. Lalu kita pahami siapa penghubung kita. Baru kita bisa bersinergi dengan ini. Kalau ini penghubung pengenter ini yang menstandarisasi energi ini kita tidak pahami, maka kita akan menjadi instabilitas dalam hidup. Inilah kenapa orang-orang spiritual kita banyak bermasalah. Entah dia sakit jantung karena instabilitas unsur anginnya. Amun boga sakit jantung berarti unsur anginnya sing bagus. Ampunan jeg lea atau do malu. Oh, ini amah lea gitu. Amun gangguan jantung, gangguan kulit, berarti ada instabilitas energi angin. Jika kita pinter, maka standarisasilah energi angin ini. Gunakan ini untuk standarisasi. Ratu Murah Sapu Jagat menyatukan kekuatan 5 unsur agar bisa menstabiliskan energi angin, masukkan ke dalam jantung dan kulit. Maka menguatlah jantungnya. Nah, ini namanya healing. Ya. Mantra, healing mantra atau mantra usada. Jika sudah leper, gangguan darah, gangguan daging,
berarti instabilitas energi panasnya. Gunakanlah kekuatan ini, Ratu Ayanta Bang Sakti, kendali panas, agar standarisasi energi alam ini bisa dilakukan, lalu masukkan ke dalam tubuh orang itu. Ya, ternyata tidaklah terlalu sulit jika paham. Kalau tidak bisa menstandarisasi energi panasnya, maka orang akan gangguan darah, gangguan tensi, gangguan hati, leper, gitu. Ya. Jika ada gangguan saraf, gangguan stroke, gangguan ginjal, berarti terjadi instabilitas unsur sinar dalam tubuhnya. Gunakanlah kekuatan Tang, Ratu Madeleine Kajeng atau Ratu Madeleine Jelaung untuk menstandarisasi energi sinar. Bagaimana caranya menstandarisasi energi sinar dengan kekuatan Penunggun Karang atau Ratu Madeleine Kajeng? Itu ada nanti dalam rumusan sastra kalau sudah meningkat levelnya pembelajaran. Lalu dimasukkan ke dalam urat saraf tulang gigir dan ginjal. Astumkare, semoga jindalnya menjadi lebih kuat. Apa tujuannya? Apakah yakin bisa menyembuhkan? Belum tentu. Perlu ada kerjasama antara medis non-medis. Secara non-medis ditangani dengan energi, secara medis ditangani dengan zat. Karena dokter itu kan menggunakan zat. Berbagai zat diracik dan diramu menjadi obat. Itu akademik medical. Berbagai energi disusun agar untuk dimasukkan ke dalam tubuh, itu ada dalam ilmu spiritual. Yen ragu hanya sibuk ngapalang, ngutip, nyalin, nyadur, tak akan pernah menemukan ini. Bahwa sesungguhnya semua itu ada dalam otak-atik 5 sastra, otak-atik 10 sastra. Kita hanya mempelajari 5 sastra. Ini saja membuat kita keblinger. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu akarnya, kita tidak tahu asal muasalnya. Pun begitu pula ketika ada kelainan jantung, empedu, ya, ampuh, dan tulang sumsum, rematik keras. Berarti apa? Cek dulu unsur air di rumahnya, lalu standarisasi unsur air ini dengan menggunakan kekuatan Ratu Nyoman Sakti Pagerangan. Bagaimana rumusan kerjanya? Setelah itu baru masukkan ke dalam tulang sumsum, anu sering ampuh. Ya. Ternyata tidak sulit kan? Kalau sudah tahu rumusannya. Nah, ini rumusan kerja. Kenapa dia harus ungkap di awal? Karena begitu pentingnya memahami pengenter. Ya. Kalau Ido Dane ingin ketemu dengan gubernur, ingin ketemu dengan presiden, jangan mimpi bisa mudah tanpa melewati ajudannya. Patut dia. Ketemu presiden, ketemu bupati sama gubernur aja susah, apalagi ingin ketemu Tuhan. Mimpi pun tidak bisa. Makanya orang bahwa kita perlu penghubung. Siapa penghubungnya? Nah, dalam spiritual disebut pepatih. Kita baru bilang pepatih, oh ini pepatihnya Batara Wisnu, ini pepatihnya Batara Brahma. Udah bisa ngomongin begitu. Tapi bagaimana prosesnya? Akhirnya apa? Kita membutuhkan, penghubung kita adalah ngerura, lebu, ya, lebu, penunggu, taksu giginan. Taksu agung. Ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Ya. Setelah tahu kulitku terbentuk dari angin dan jantung, ya, kulit dan jantung terbentuk dari angin. Pahami apa yang saya harus lakukan agar kulit dan jantung saya kuat. Energi apa yang saya butuhkan agar obat-obat medis, obat-obat dokter berfungsi dan bermanfaat untuk tubuh. Ya, nah ini harus dipahami dulu. Jadi
setelah kita memahami dulu garis besarnya, nah yang tadi ini kan yang sampaikan garis besarnya. Sekarang baru aplikasinya kayak apa? Ya, aplikasinya kayak apa? Untuk bisa merangkai sebuah kekuatan agar teraplikasi secara nyata, maka kita harus pahami dulu, ya, dalam Hindu disebutkan pengetahuan yang paling tinggi adalah, ya, tatwa, ya, filsafat, ya, filosofi, ya, tatwa, filsafat, filosofi, etika susila, kesusila, baru ritual terakhir. Jika kita pinter, jangan ritualnya di bawah nomor 1. Tapi kalau kita mencari kekayaan, cari untung, ritualnya diangkat nomor 1. Ya, ritual ini terakhir. Pahami dulu tatwa, filsafat, filosofinya. Ya, maka apa? Kita harus memahami dulu satu demi satu. Tatwa, filsafat, sang, sastra sa, ya, betul nih, badannya dulu. Jangan dulu rohnya, badan dulu. Kita memahami dulu sa sebelum berubah menjadi sang. Sa, ba, ta, a, i. Wayugni, tejo, apa, pertiwi. Kulit, daging, otot, tulang, dan badan kita keseluruhan. Apa yang mengancam badan kita di bumi ini? Ada kekuatan energi yang sangat besar yang harus distandarisasi. Lebihan kena angin, masuk angin. Lebihan kena unsur api, kepanasan, panas dalam, bisa leper, bisa tipas. Kelebihan masuk kekuatan sinar, kekeh, stroke. Kelebihan kekuatan masuk air, lumpuh, rematik. Lebihan masuk kekuatan bumi, lumpuh, layu. Jadi musuh yang harus kita ketahui adalah besarnya energi yang masuk ke rumah kita, lalu masuk mengganggu tubuh kita. Karena itu jika menjadi orang Bali, kita harus paham tentang bahwa energi itu harus batasi. Itulah pentingnya membuat pagar rumah pekarangan. Apa tujuannya membuat pagar rumah pekarangan? Secara niskala lewat sebuah ritual supaya bisa menstandarisasi energi besar masuk ke rumah. Berapapun kehebatan kita, jika energi yang tanpa batas ini nyeruduk masuk ke rumah karena kita tidak punya pagar rumah, pembatas rumah, maka hidup akan terjadi instabilitas, banyak cobaan dan banyak godaan, mudah sakit-sakitan. Walaupun tidak sakit secara fisik, bisa sakit secara mental, moral, perilaku, bisa sakit secara ekonomi, kos, boros, bahkan bisa miskin. Bisa sakit harmonisasi, konflik besar antar keluarga. Pagar ini bukan hanya untuk mengamankan diri dari gangguan binatang, tetapi secara spiritual. Kenapa? Secara spiritual, karena kita sering melakukan ritual di dalam rumah. Ya, hampir setiap hari kita melakukan ritual yang kecil. Setiap 5 hari, setiap 15 hari, setiap 1 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun. Jika tanpa batas yang jelas melakukan upacara, maka sia-sialah upacara itu. Karena apa? Tak mampu menstandarisasi energi itu masuk, tak mampu bisa membatasi energi itu masuk. Lebih-lebih jika apa? Standarisasi energi angin tidak ada, tidak punya ngerurah. Standarisasi energi api panas yang besar itu tidak punya lebuh. Standarisasi energi sinar tidak punya penunggu. Standarisasi energi air tidak punya taksu beginan. Standarisasi energi bumi tidak punya taksu agung. Lebih parah lagi, inilah kenapa hidup orang berbeda-beda. Walaupun sama perjuangannya, sama cerdasnya,
belum tentu hasilnya sama. Karena apa? Tergantung ini yang mempengaruhi. Marah nasa nuntut muridnya. Tiang sampun, mewinten tiang sampun, semedi tiang sampun, sembahyang tiang sampun, upacara tiang sampun. Adik kene hidup yang gitu. Nah, setelah diricek, pagehan karang singkar karuan mengerurah ken. Dah bisa tak lebuhnya ken, dah juga bisa penembun karang dah. Walaupun ada salah total posisinya. Persis seperti mulut kita taruh di telinga, telinganya taruh di mulut. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, ini sudah, ini peta nih, ya. Ini peta. Peta ini terbentuk dari konseptual. Apa namanya nih? Alam ya. Ya. Timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Di mana timur, barat, utara, tengah, dan selatan, ya. Timur, barat, utara, tengah, dan selatan ini sudah diatur oleh garis lintang dan garis poros. Kita tidak bisa melawan garis lintang, kita juga tidak bisa melawan garis poros. Ada poros utara dan poros selatan, ada garis lintang timur dan lintang barat. Garis lintang menyatakan peredaran bumi, garis poros menyatakan kekuatan bumi. Kalau kita putar-putar seenaknya, kira kita yang melingsar atau kebangunan suci itu yang melingsar? Jelas kita yang melingsar. Ya, nah inilah pentingnya kita memahami. Dan sesungguhnya ketika kita sudah benar dalam penataan ini, kitalah yang menyeimbangkan alam ini. Dengan membuat ngerurah, kita telah menstabilkan unsur angin di alam Buana Agung. Dengan mengelingiang lebuh, kita menstabilkan unsur api di Buana Agung. Menenun karang menstabilkan unsur sinar di Buana Agung. Taksu geginan unsur air dan taksu agung unsur bumi. Maka apa? Angin, api, sinar, air dan bumi itu distabilisir oleh bangunan yang ada di setiap rumah umat Hindu Bali dimanapun berada, yang meyakini adanya kekuatan kendali angin, api, sinar, air dan bumi. Kita adalah orang-orang yang memiliki garis fungsi tugas menjaga kestabilan alam di luar kesadaran kita, di luar pengetahuan kita, di luar yang kita ketahui. Sesungguhnya leluhur kita telah memberikan garis bagaimana kau menjaga keseimbangan angin, api, sinar, air dan bumi. Cukup dengan membuat 5 bangunan. Walaupun kau tak mengerti, tapi itu telah menstabilisir energi ada di dalam rumah dan di luar rumah. Ya, ini dulu harus dipahami. Jangan dulu, tidak usah harus ngerikrik dulu ya. Di jantung saya begini, ginjal saya begini, empedu saya begini, jantung saya begini. Itu urusan nanti lah. Dalam menghayal ilusi, visualisasi dipelajari. Dasar-dasar dulu. Banyak DWS selamat, gitu udah pentingnya. Ya. Baru nanti setelah niki, baru kita ingin mempelajari apa? Bagaimana sih pujanya di ngerurah agar bisa menstabilisir unsur angin? Bagaimana sih kita harus dileboh agar bisa menstabilisir unsur api di penunggu, di taksu geginan dan taksu agung? Ini harus dipelajari. Walaupun setumpuk lontar, segudang lontar dipelajari, jika yang ada di rumah ini tak stabil, maka kehebatanmu hanya bisa diteorikan. Ketika terjun ke lapangan, benar-benar disuruh menghadapi masalah, kalang kabut, karena teorinya tak susah diaplikasikan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan aplikasi sastra ini ke dalam berbagai bentuk doa nantinya. Ya, yang pertama, kalau kita jasmani kita jaga dulu kesehatan 5 organ vital kita yang vital dan sangat fatal, yaitu apa? Jantung dalam sedetik bisa mati, hati dalam sedetik bisa panas hingga pecah pembuluh darah, ginjal dalam sedetik urat tegang kaku sudah tidak bisa bergerak, empedu dalam sedetik
Energi di tubuh menjadi beku, mati artinya. Dan energi bumi, instabilitas, goncang badannya. Itu dulu, ini adalah apa namanya? Ini adalah organ vital yang sangat fatal. Nanti baru diantaranya ini kita pelajari. Ya, ada apa? Bagaimana menjaga paru-paru, bagaimana menjaga usus lambung, bagaimana limpo, bagaimana menjaga segitiga rongga dada sebagai tempat keluar masuknya yang ada di dalam perut. Yang dimasukkan itu apa? Yang nanti keluarnya apa? Kalau keluar kotorannya ke bawah, kalau keluar anginnya ke atas. Ya. Ini nanti, ini dulu kalau ingin selamat. Memahami tentang menstandarisasi energi 5 unsur yang ada buah nanggung oleh kekuatan pancetaksu, maka jasmanimu akan sehat. Baru jasmani. Caranya apa? Entah lewat semedi penguatan jantung, semedi penguatan hati, semedi penguatan ginjal, semedi penguatan empedu, semedi penguatan tubuh. Itu adalah teknikal. Banyak yang tidak suka semedi-semedian kan itu ya. Semedi kalau tidak menyasar ini bukan akan membuat tubuh sehat, malah membuat tubuh lemah. Cirinya apa? Kesurupan, kerangsukan, kalanan. Tapi jika benar, memang bagus. Tapi jika salah, maka jika ingin semedi, pahami dulu ini. Apakah semedi itu akan menguatkan apa? Apakah hanya menguatkan intuisi, keyakinan, dan agar muncul visualisasi yang penuh halusinasi? Ataukah semedi itu benar-benar menguatkan jantung, hati, ginjal, empedu, dan pangkal hati, paru, lambung, limpo, dan segitiga rongga dada? Karena apa? Banyak sekali yang menemukan dari beberapa buku, semedi-semedi itu mengarah menciptakan ilusi penuh halusinasi agar bisa menciptakan visualisasi seakan-akan betara itu ada, seakan-akan betara itu turun. Bahkan ada yang mengatakan bisa ngobrol dengan betara. Masa sih sampai ngobrol dengan betara, komunikasi dengan betara? Tidak diselamatkan diri, yang bener aja lah. Ya. Nah, ini yang dulu dipahami, ya. Jadi apa? Keselamatkan dulu ragamu yang terdiri kulit, daging, otot, tulang, dan badanmu, agar tak mudah disakiti. Karena sumber penyakit yang terbesar akan datang dari angin. Udah masuk angin, anginan. Ya. Ya, sekarang orang cerdas sudah menciptakan tolak angin. Hanya di Indonesia yang bisa membuat angin itu takut dengan tolak angin. Di luar negeri belum ada. Tidak ada di dunia yang bisa melawan angin kecuali Indonesia. Karena hanya Indonesia punya tolak angin. Jangan khawatir. Ya. Bagaimana kita menyadari bahwa bagaimana mengendalikan unsur panas ini agar tidak membuat panas tubuhmu, lalu memanaskan pikiranmu, memanaskan hatimu, dan memanaskan seluruh sifat-sifat dan perilaku sehingga menjadi kasar. Begitu juga bagaimana mengendalikan energi sinar agar tubuhmu kuat, saraf-sarafmu kuat, dan energi air. Ini benar-benar harus dipahami dan dimengerti. Tidak bisa asal-asalan. Itu baru energi. Sekarang penggoda tubuh yang kedua apa? Pancadetya. Anggapati, Brajapati, Banaspati, Raja, dan Iwija Sakti. Anggapati. Angga itu apa? Angga badan ya. Pati, kematian. Jika salah engkau bersinergi dengan anggapati, kematian badanmu yang akan terjadi. Kenapa? Karena unsur angin. Unsur angin yang bercampur dengan kadar air dan panas akan menjadi apa? Uap air. Ya benar ya? Kan uap air tidak? Uap air ketika disedot oleh hidung akan melembabkan paru-paru. Lalu setelah paru-paru lembab akan menjadi sesak. Kalau sudah sesak,
itulah yang akan membunuhmu. Makanya disebut Anggopati. Agar Anggopati ini tidak membunuhmu, Anggopati ini energi embun panas itu harus distandarisasi, disucikan. Yang mempelajari Anggopati perlu satu banten suci. Kalau orang belajar kerohanian, mempelajari tentang Bali bebanten, ya, maka dibutuhkan banten suci. Setelah membuat banten suci, turunkan Betara Guru, menyatukan seluruh kekuatan para dewa, Dasa Dewata, Panca Dewata, Tri Dewata, Dewi Dewata, Eka Dewata, Manual, Ring Sang Hyang Tunggal, Alakan Siwa, Sada Siwa, Pramu Siwa, Susman, Nunggal, Ring Betara Guru. Mau wisesa Betara Guru, Temedun, Bari Madio Pada, anyuciakan kita Anggopati. Setelah disucikan, anyusuk kita mari raga baru boleh. Ya ditelan mentah-mentah Anggopati celepang di dewen. Ya. Lalu untuk ini di Anggopati ini harus dipahami. Nah, kalau orang Biak Mika sudah paham tentang tatwa sastra, tidak harus menggunakan banten suci. Karena apa? Yang digunakan untuk proses Anggopati adalah Wiweke Jenana Biak Mika. Wiweke Jenana itu lahir dari kecerdasan memahami sastra. Misalnya, untuk bisa menstabilkan energi Anggopati yang bisa membunuh badanmu, kita membutuhkan satu, kita butuh sinar. Kita butuh gelombang energi sinar positif, kita butuh gelombang energi positif, ya. Dan kita butuh pengendalinya. Pengendalinya ini apa? Ratu Murah Sapu Jagat. Energinya apa? Betara Bayu, angin. Dewanya apa? Betara Iswara. Dengan kekuatan puja mantra untuk mengendalikan Anggopati agar menjadi positif, maka tidak sulit. Om Ratu Rasa Pujagat. Mau saya selesai amurkan Betara Bayu. Temedun Iswalu Asik Bajra. Ngadeg ring Madia Pada. Paweh warna raga ring kita Anggopati. Memurti sakti kita pengawakening Bayu gini sakti, maka dia akan berubah menjadi apa? Angin panas. Setelah menjadi angin panas masuk ke dalam tubuh kita, hangatlah paru-paru. Setelah hangat paru-paru, hangatlah jantung, sehatlah diri. Kurang juga, tingkatkan lagi Ratu Rasa Pujagat. Amurti kan Betara Bayu, anu ngalakan Sang Hyang Panca Bayu Murti. Mawisesa Iswara Asik Bajra, anu ngalakan Betara Sambu, Betara Mesore. Kurang lagi Sang Hyang Panca Dewata, kurang lagi Sang Hyang Dasa Dewata, Paweh Warung Graha kita Anggopati. Tan keunggulan, tan kedurupan, dadina dia sendiri akan menjadi tangkap langit menutup kulit gitu. Berkali-kali lipat. Ya. Setelah itu tidak harus menggunakan banten suci. Cukup dengan apa? Kecerdasanmu. Tapi sebelum itu aktif dulu tubuhmu. Dasa Bayu aktif, daswatmu menghidupkan 10 organ sampai jadi siwatmu. Pengenternya aktif. Cakra Sarira, Cakra Buana, Cakra Sarira aktif, Cakra Lingga Buana aktif, Padma Lingga Buana aktif. Nah, setelah aktif tubuh baru bisa mengolah ini. Badanmu saklar alam. Belum bisa mengaktifkan siwatmu, penyatuan dari dasarmu, belum bisa mengendalikan Bayu dalam diri, Sukma Sarira. Tidak tahu dikoneksikan kemana. Tahu-tahu memandu Ratu Rasa Pujagat Amurti dan Betara Bayu. Oh, mau Mawisesa Iswara Asik Bajra anu kan? Ya, ketika datang sinarnya, tubuhmu tidak siap, tulah dewa. Ketika datang energinya Betara Bayu, badanmu tidak siap, tulah Betara. Ketika badanmu memang semua tidak aktif, tulah sastra. Makanya orang-orang yang angucap-ucap sastra suci, angucap-ucap dewata muah Betara, ike ngaran tulah sastra, tulah dewa, tulah Betara.
Lah tulah jadinya. Lah. Kan gitu. Alah. Inilah kenapa orang-orang spiritual sesungguhnya banyak tulah dalam dirinya. Lah ngalih alah. Yang sira angundang dewa temen-temen maring madiu padel kesusupaken ring raga sarjana. Ya, itu ya. Ternyata badannya belum aktif. Konsletlah dalam dirinya. Ya. Itu yang harus dipahami. Kalau sudah diet mikro, makanya orang diet mikro itu tidak membutuhkan bantan besar. Itulah kenapa di anggota kita yang sudah yang bina mecaru autunen harus mecaru manca kebersihan cukup caru berumun ekarang metimpal labe wiratesuma namo bela ane munggah sepatutnya ngangen pejati ngangen suci cukup ngangen daksina. Lalu hasilnya apa? Jangan lihat besar bantennya, tapi lihat hasilnya. Karena apapun bentuk upacara, sebesar apapun upacara, targetnya juga sama. Nistaning nista upacaranya, utamaning utama upacaranya, targetnya sama, yaitu apa? Ingin selamat, ingin terbuka jalan hidupnya, ingin rukun keluarganya. Cuman bedanya, yen subuh ngidang muyatnya gede, ni Maria. Ya, merasa bangga dirinya ketika apa? Bisa melakukan upacara utama, walaupun mungkin sebagian dari biaya itu ngalih utang. Bahkan ngadep tanah demi ego. Karena kita kalau tidak merasa upacara besar, kita merasa tidak melakukan upacara, walaupun hasilnya lebih. Disitulah kita tidak boleh bodoh memahami agama. Kita harus cerdas melakukan analisa logika yang rasional. Itu disitu letak bedanya antara konseptual kerohanian dan konseptual kediatmikan. Ya, bisa dipahami kan? Nah ini dulu. Jadi apa? Jika ingin selamat dari pengetahuan dasar, pertama pahami dulu ini. Bagaimana saya menyelamatkan kulit, daging, otot, tulang, dan badan saya? Caranya apa? Pertama, saya harus batasi dulu rumah saya. Dan di mana buat pintu agar kekuatan-kekuatan positif itu datang. Setelah itu, baru pikirkan. Ya, siapa yang menjaga tempat saya? Siapa yang mengendalikan angin? Siapa yang mengendalikan api? Siapa yang mengendalikan sinar? Siapa yang mengendalikan air? Dan siapa yang mengendalikan bumi? Maka di situ lahirlah 5 bangunan: Narura, Lebu, Penurun Kanan, Taksu Gegiran, dan Taksu Agung. Gampang kan? Gampang. Kalau ini tidak dipahami, inilah kenapa kita apa? Di tekunmu tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Di rajinmu juga sama. Di keikhlasanmu justru apa yang terjadi? Di keikhlasanmu benar-benar kles semua, habis semua. Menawi niki nek kenten karyana lagu itu katanya play lagu. Nah, tepat. Karena apa? Dia berusaha menarik kekuatan Betara-Betari keliling Raja Buana dari raja asa di alam. Karena nadi tumpu dari pemimpin itu dari Raja Buana. Ternyata tidak tahu menstandari energi pelih agulikan yen sing butuh stres-stresan. Itu Ida katakan gitu sehubungan dengan ritual atau kultivasi yang ada di Pasaman kan sehubungan dengan niki kalau di kultivasi niki kan ada ngelingihang penginter di dalam diri ya. Bagaimana sinergi niki penjelasan niki dengan tatanan karang apakah bisa sebagai penyempurna ataukah punapi gitu ya. Mohon. Nah ini pertanyaan bagus ya. Bagus tuh pertanyaannya. Oke. Setelah kita memahami badan ini, ini kan masih mentahin. Kita memahami tentang badan saja, dan kita belum mempelajari tentang sinergitas diri yang disebut dengan manunggaling. Ya, manunggaling raga sarus sukma sarit kelawan pancetaksu.
atau anyu supakan sang yang panca taksu ring raga sarante mawisesa dari sang yang panca maha buddha. Apa artinya sang yang panca maha buddha? Mampu mengendalikan kekuatan sang yang, ya, kekuatan yang bisa masuk ke dalam tubuh kita agar bisa mengendalikan panca maha buddha. Bayi benih panca maha buddha terdiri bayi benih tejo apa seperti ini. Maka bagaimana sinergitasnya ini? Nah, maka sang manusia ini, ya, setelah terbentuk dulu, belajar dulu membentuk kulit, daging, otot, tulang, dan badan kita menjadi cakra lingga namanya. Jadikan badanmu sebagai cakra lingga. Setelah menjadikan badan cakra lingga, baru ini dimasukkan ke dalam tubuh. Ane cara ke pengawakan bayu, pengerekaning kulit, ane sering perpusuk. Date sabale pengawakan geni, pengerekaning rah daging ane sering api. Mage batange pengawakan teje, pengerekaning tulang, pengerekaning urat saraf ane sering fungsilan. Pada jayanya pengawaring banyu, parang tulang sumsum andro sering ampun. Sang yang aji wariastra sakti. Karena jiwa sakti sang yang aji wariastra sakti. Mau wisesa akhir ke cakra lingga buana angalkan bayi budi tejo apa pertiwi. Anyusup paling lagi santu. Akhir ke cakra lingga sarina perlinganing sang yang panca taksu widerbuana pengawakaning sang yang panca maobute. Nah, ini menjadi ini cakra maro wong ratu rasa pujaga mau wisesa amutikan jagat purwalaka tabadun batara iswaru asik bajar amutikan batar bayu sumrup prenglagi salku alumuri cuma ring pepusuk wato ring cangkam dharma sastra aku sidi ngucap aku tuh sulit enggak? Paham? Begitu seterusnya kelimanya. Setelah kelimanya ini masuk, baru pengawakan ke raga ke pengawakan panca taksu iter buanan. Opuan ratu merasa pejagat, ratu yang besar, ratu ngajak, ratu nyaman sadangan, sang yang gelima nunggal dadi sauji ring ragante. Wenang kita angin terkan sekuen puja studi bakti. Wenang kita anglakan panca yadnya. Malu pansang yang panca taksu ini bergelar siapa? Ratu Murah, Ratu Wayan, Ratu Made, Ratu Nyoman, Ratu Sangyang Gilimaya, Dewe Madan Sangyang Gilimaya Wisesa yang memuja Siwa, lalu dirimu disebut dengan Siwa Ratu. Yang sira pengawakan Siwa Ratu, wenang anglarkan panca yadnya. Itu baru bawah loh. Jika paham kandung 4, paham kandung dasar itu baru bawah. Nanti sang yang panca ratu ini ditingkatkan lagi menjadi panca bayu agar bisa menjadi apa? Batara bayu, batara yama, sang yang licin, sang yang taya, batara indra. Inilah ajaran kediatmikan. Makanya ajaran Siwa Ratu ini sampai tingkat pada ratu. Di kediatmikan inilah adanya batara bayu, batara yama, sang licin, sang yang taya, batara indra. Batara bayu tidak ada kekuatan yang tak bisa dihilangkan. Sapuh. Batara yama tak ada kekuatan yang tak bisa dilebur. Dikesang. Sang yang licin tak ada kekuatan yang tak bisa dilepaskan. Sang yang taya tak ada kekuatan yang tak bisa dibersihkan. Dan batara indra tak ada kekuatan yang tak bisa disempurnakan ataupun dimusnahkan. Ini ajaran orang-orang diatmika. Ya, gampang kan? Aduh, di dasar ya. Nah, jadi ini dulu dia. Sinerginya nih pahami dulu. Kalau yang sederhana, jangan melibatkan ini. Oh, ratu rasa pejagat pengabakanin bayu isesa, sumur peringsanku aluring pepusuh andres ring kulit. Watu ring cangkem. Sidi ngucap aku. Om ratu ya ada mengsakti pengabakanin geni murti. Sumur peringsalku alumuri hati andro sering radaging waduring tangan-tangan dia mike aku tuh. Om ratu madang ajak amurnya kan teja murti sakti anyusup peringlaga saranku alumuri ungsilan andro surasarak mepukul reguler waduring adjena wiwe ke jenana aku
Om Ratu Nyaman Sakti Parangan amurtian banyu murti anyusup ring raga sarku alunguh ring ampru angres ring tulang sumsum watu ring tangan kiwa sukerta uripku sampunangan lukat. Dia ngelukat lah jakin. Ngelukat itu masalah gampang. Kerta malu gaya. Karena apa? Kesaktian dari Sang Hyang Pancataksu ini adalah subiksa. Ya, kesaktian ini subiksa. Ipot galo, ikrodo, isari, israt. Dan mahonorasi. Yang subiksa ini melahirkan Pancasi. Dharma Sastra, Dharma Diatmika, Dharma Viveka, Dharma Sukarta, Dharma Sampurna. Itu dia kekuatannya, itu dulu dibuat. Yang mari sudah kan ngelukat gampang nih kan. Ya. Nah, setelah itu baru Ratu Nyaman Sakti, Sang Hyang Gelimaya. Om Sang Hyang Gelimaya, mau wisesa saya amurtikan bayi benite jo apa pertiwi. Anyusup pada lagi sarku alunggu ring pan sering sarga, jumenak ring hati nunggal ring lagi sargaku. Kukuh, bakuh, langgeng, sampurna aku. Baru keluarkan semua cangkemku Dharma Sastra. Sidi ngucap. Tanganku Dharma Diatmika. Jenananku Wiweka jenana. Tangan kiwanku kesukertaning murid. Ragesanku kesampurnaning murid. Kalau ingin supaya tajam, itu keluar nih namanya. Menciptakan kekuatan tubuh ini agar keluar dia. Bisa sinergi dengan yang di luar. Kalau ingin supaya ke dalam dia, ulang. Ya. Duanya ini yang ulang. Ya. Ratu ngrasa pujagat, amur jangan bayu wisesa. Anyusup prinsarku aluri pepusu, anu singkulit mempukul rada utang cangkem. Tetap ya. Nah, niki Ratu yang Bang Sakti. Rada bisa diamurkan geni murti. Anyusup prinsarku aluring radaging, andus ring aluring hati, andus ring radaging. Watu ring karena kewatengan. Jangan di tangan keluarin, di karena agar berfungsi telinga kita semakin lama semakin sensitif, semakin sensitif, semakin sensitif. Karena apa? Telinga bisa mendengar dari segala arah. Benar nggak? Kalau dari segala arah itu kan 9 penjuru. Makanya apa? Urip 9 itu pasang di telinga, jangan di mulut. Kalau di mulut, nanti yang keluar cakar geni di jantung. Karena orang suci mempelajari di jantung lepat merdaya. Di jantung lepat merdaya, kekuatan Sang Hyang Dasa Dewata, kekuatan siwa sada siwa pramo siwa susma nunggal ring pepuso. Maka Ratu yang Sakti ini keluarkannya jangan di mulut. Karena mulut ini hanya bisa berapa arah? 1 arah. Itu namanya mempersempit kekuatan. Ya, disatukan kekuatannya. Maka itu akan menjadi energi negatif. Sakti kelihatannya lemah di dalamnya. Badannya akan jadi korban. Maka Ratu Dharma Sakti keluarkan di telinga. Agar telinga ini menjadi sensitif. Lama-lama tiba-tiba bisa mendengar gitu ya. Mulai mendengar suara-suara gitu. Nah, terus Ratu Madayalam lalang aja tetap amur dia akan tejuk anyusu prinsar alung silan rasa-rasa mempulegun watering ajena. Tetap menjadi tajam karena sinar. Kalau sudah bersinar keningmu, maka teranglah siwamu, pikiranmu. Nah, kemudian niki diolah lagi. Ratu Nyaman Sakti Parangan. Amur jangan bayu anyusup prinsar aluring ampur harus langsung waduh ring netra coba tangan pangnya ketika ngejem penyinga aneh ngedat pikirannya disebutlah tri netra ya. Sang dan tang menyatu ke kening, mulutmu ditutup. Lama-lama dengan diri ngomong betul ya.
Nah, sang mulih ketang mawisese sang yang licin amurtian tribuna sapeleko natar buana sapetale amurtia kan sang yang dasa dewata sumur ring sanggu alu ring ungsilan kiwatan anros rasarap mepupul ring lagi robot ring arjena wiwe ke jenana aku itu maka teranglah pikirannya. Itu namanya netra yang pertama. Penglihatannya tajam. Supaya penglihatan tajam, sipitkan mata, makanya patung-patung yang dibuat yang menggunakan kekuatan jenana, wiwe ke jenana, pasti dibuat tapel atau patung matanya sipit, bukan mata melotot. Apapun itu patung, apapun gambar, kalau sudah gambar yang mewakili wiwe kejenana, kecerdasan pikiran, itu pasti dibuat matanya sipit. Kalau melihat gambar-gambar filosofi, gambar-gambar dewa atau gambar atau patung-patung, jika memang menyimpulkan itu adalah wiwe kejenana, pasti akan dibuat matanya lebih sipit. Lalu sang yang gelimaya amut yang begini tejo papartewi wanyusuk ring ragesalku alurin pantring sang jumara ring pukihati maikat rumakat kawisesaning sang yang pancetak sudah buana nunggal dadi sauji ring salangku ong sang yang pancetak su buana nunggal sarira. Maka sang yang pancetaksu ini akan menyatu menjadi trinetra. Udah pas ya, enak gitu. Ini namanya sinergi. Setelah ini bersinergi dengan tubuh, mare ragante manunggaling dening sangyang pancetaksu derbuana. Jangan sampai kita hanya bisa mengenal nama saja Pancetaksu Derbuana. Apa itu Pancetaksu Derbuana? Siapa beliau? Bagaimana mengerjakan mensinergikan dalam diri dan apa fungsi yang sesungguhnya? Yang sira anunggalkan sangyang Pancetaksu Derbuana, wenang sira anglarkan panceyatnya. Itulah kenapa yang upacara untuk mengatasi konflik besar, masalah besar di rumah orang yang seharusnya menggunakan banten besar, dia berani nyuruh cukup dengan pejati dan saru ike satu ayam berbun karangannya saja ditambah wirakesuma nasi ketok. Kenapa? Dia paham tentang Panceratu, Pancetaksu, sang yang Panca Mahabuddha, dan paham bagaimana mengolah Panca Mahabuddha baik tejo opah pertiwi. Jika orang lain yang tidak anggota tiang larang total, berani ngucap-ngucap, akan tulah dewa, tulah betara, tulah ratu, tulah sastra. Apakah orang itu belajar sudah paham tentang membuat cakra lingga sarira, sudah paham membuat cakra buana linganya sukma, sudah paham tentang membuat padma lingga stanya para dewa? Ketika engkau berani mengundang Iswar Brahma, Mahadewa Wisnu Siwa, Mahasoro Guru Sangkala Sambu, Batara Guru, Nunggal ring Rasalanta, Wastu kita ruh maling padma lingga buana ring raga salanta. Tuh, jika tidak paham tentang membentuk ini, bahaya besar. Inilah petakannya kita belajar spiritual, sehingga salah satu artis kita membuat lagu yang salah agulikan, yang sing butuh stresan gitu ya. Jadi ini benar-benar harus dipahami. Nah, ini yang penting, ini konsep rahayu ya. Rajennya ini yang sulit ya, rajennya ini yang sulit. Rahayu rajen, sekarang menuju rajen. Kalau sudah rajen ya, satu pagar harus bagus, pintu masuknya harus jelas, siapa penjaga pintunya, lalu pengendali Amarta Sanjiwani yang ratu rasa bayaran amurti akan Batara Bayu mewisesa sangyang Amarta mulai kemarin purwa memurti Batara Iswara angri ke Amarta Sanjiwani ketibakan natar pumanku angri ke Amarta Sanjiwani ngamartanin natar pertiwi sakti ngamartanin sambung ngamartanin seraja karya asing gawe asing karya sang ado ya yadnya. Kalau kita memimpin di situ wastu kemartan dan para dapat ong wang sang mang pangarkaning Amarta Sanjiwani muncar mumul saking perwa puan Batara Iswara ngamartanin sambung ngamartanin seraja karya asing gawe asing karya manusia kemartan dan para dapat dari koi rezeki pembijotan kirang dening baro ong mang nama ini juga Iswara
Ratu Ngurah Sapu Jagat juga yang berfungsi. Tinggal apa? Ratu Ngurah Sapu Jagat menyatukan siapa agar bisa menjadi merte. Kurang juga. Tunggalang Sang Hyang Merta ditambah lagi Sang Hyang Merta berarti sumber dari segala sumber merta. Tambah lagi Sang Hyang Singa Jalmo, tambah merta kangin kau ke keluar. Kurang lagi merta Betara Kano, merta Tribuana, satukan lagi. Kurang lagi merta Kuwera, Betara Kuwera, merta datang dari segala arah. Ketika Betara Kuwera disatukan ke timur semua, di situ disebut dengan Dasa Guna Nawakati, Pangrakaning Mahu Pawitra. Di sini juga. Itu loh ngelurahin. Ini saja kita masing kalau malah tidak dipercayai. Oh, yang penting tiang mesmedi puasa, ngerangsuk ini ngerangsuk itu. Jika berani ngerangsukkan, ingetang malu tetelu. Ragante pengawakan ini liangga. Pastikan di badanmu ada cakra lingga. Pastikan di sukmamu ada cakra buana. Dan pastikan di atmamu ada padma buana. Jika itu tidak tahu, tidak paham, maka tulah besar dirimu. Inilah yang perlu kita pahami jika ingin selamat, ya. Lalu apa? Ini baru mengatakan tentang bagaimana caranya ngerurah menciptakan Amerta Sanjiwani, bagaimana di Lebuh menciptakan Amerta Kamendalu, di mana di Penunggu di Penunggu menciptakan Amerta Tunggalini, di Taksu Geginan menciptakan Amerta Mahamerta, di Taksu Agung menciptakan Amerta Pawitra. Ini saja masih kalah kabut kok. Apa itu Amerta Sanjiwani, Kamendalu, Kundalini, Mahamerta dan Pawitra? Ini masih kalah kabut. Tapi tuturnya sudah lontar setumpuk weda 4 tumpuk. Sementara pengerekaning sarirante urung-urung yang yo sugih nak ngawarisin sing saja oleh nol sekali bawati ini kan. Uling kesek-kesek di bawah untuk bangkit. Kalau dia kaya karena warisannya kaya, wajar. Saya tidak pernah heran dengan orang kaya miliarder. Jika itu kekayaanmu datang dari warisan. Tapi saya akan bangga jika ada orang bodoh karena kebenaran dalam berpengetahuan, kebenaran dalam berspiritual, lalu hidupnya maju, walaupun tidak sekaya orang kaya itu. Saya tidak heran kalau S2, S3 itu hebat, karena memang latar belakangnya dia berpendidikan tinggi. Wajar, tidak perlu iri. Tapi S2, S3, S1, jika salah dalam berketuhanan seperti ini, maka kehebatannya tidak bisa menjamin kesehatannya. Berapa banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi akhirnya banyak jantung, leper, ginjal, empedu, stroke, lumpuh, konflik. Karena apa? Salah agulikan. Ya, salah agulikan. Jadi ini dulu dipahami ya. Ini kan enak ya. Apa ini sudah ngupek orang dakso aksara. Pancetaksunya udah tahu nggak? Siapa yang menghubungkan kamu sampai ke dasar aksara, ke dasar dewata? Ini dulu dipahami. Bagaimana Pancetaksu? Bagaimana Sang Hyang Panca Mahabuddha? Siapa itu? Itu dulu. Sudahkah dikawinkan ke dalam tubuhmu agar menjaga tubuhmu supaya menjadi suci? Makanya untuk menjadi suci memasukkan Sang Hyang Panca Mahabuddha secara rohania. Secara kerohanian, di badannya dilebur dulu. Ibasata'a. Badanmu terbentuk dari bumi, kembali ke bumi. Badanmu terbentuk dari unsur api, kembali ke api. Badanmu terbentuk dari angin, kembali ke angin. Badanmu terbentuk dari sinar, kembali sinar. Badanmu terbentuk dari air, anyut ke pasir. Makanya kan apa yang anyut ke pasir kan terakhir. Ibasata'a. Ya, wasi mana? Ya, muternya ke kiri. Artinya apa? Mengangkat kekuatan bumi panas supaya bisa melebur badan. Badannya dibunuh dulu, dihancurin dulu. Namanya apa? Mati raga, nyede raga. Setelah badannya nyede raga, baru diproses ini Sang Hyang Pancetaksu ini. Angin, api, sinar, air, dan bumi diproses. Agar bisa menjadi apa? Ratu Ngurah Tangkab Langit jika berhubungan dengan Buana Agung, Ratu Ngurah Sapu Jagat jika berhubungan dengan Buana Alit,
Ratu yang tabeng sakti jika berhubungan dengan Buana Alit. Ratu yang tebel berhubungan dengan Buana Agung. Ratu Madai Kaceng berhubungan dengan Buana Alit. Ratu Madai Jelaung berhubungan dengan Buana Agung. Ratu Nyaman Sakti Pandangan berhubungan dengan Buana Agung dan Buana Alit karena satu nama. Kecuali ketika Ratu Nyaman Sakti dimasukkan ke dasar bumi, namanya Watu Mediding. Watu Mediding adalah batu obsidian, dasar bumi, dasar laut. Itulah kekuatan Ratu Nyaman Sakti Pangandaran yang sangat dingin untuk menghambat panas magma supaya tidak naik ke bumi. Makanya paling dasar dari bumi ini adalah unsur bebatuan. Namanya Ratu Nyaman Sakti Batu Mediding. Ini dulu, dilebur badannya. Om Iba Sata Aye Wasimane Mang Ung Ang nama yang datang dari langit kembali ke langit, yang datang dari bumi angnya kembali ke bumi. Om Iba Sata Aye Wasimane Mang Ung Ang nama. Mang Atma kembali ke Sunia ke timur, ya. Ung kembali ke langit, Ang kembali ke bumi. Sudah itu baru turunkan lagi ke para dewa. Om Dewa Prestita yang nama. Turunkan kau sinar-sinar suci untuk melakukan penyucian atas bumi. Om Rangrengsah Pramosiwo Ditya Rama. Turunkan sinar-sinar dari segala arah. Setelah bumi suci, baru dibentuk lagi Sabata Ai. Sabata Ai itu berasal dari Ane Carake Pengawakaning Bayu Pengawakaning Kulit Andres Ring Popuso. Itu mantranya. Data Sawale Pengawakaning Geni Pengarakaning Rah Daging Andrus Ringati. Maga Batange Pengawakaning Tejo Pengarakaning Aurat Sarap Andrus Ring Ungsilan. Maga Batange pada jayanya Pengawakaning Banyu Parakan Tulang Sumsum Andrus Ring Ampru. Tapi ininya hilang, sesanya aslinya hilang. Pang sing ada anak nempo, sing ada anak niru, sing tawang rahasianya. Cukup disebutkan Om Dewa Pertista, Om Rangrengsah Pramosiwo Ditya, Om Sabata Ai Ye Namo Siwo Ang Ung Mang nama. Apa sih Sabata Ai? Tidak tahu. Sing tadi nama tulahnya. Tapi yang menurunkan ini apa ngerti apa enggak kita juga nggak tahu gitu. Karena apa? Di balik mengatakan tulah bisa saja karena dirinya juga nggak ngerti gitu. Kita tidak memungkiri itu bisa terjadi. Makanya jangan sepelekan. Baru duduk Om Iba Sata Ayo Wasimane Mang Ung Ang nama. Diam dulu. Karena kenapa? Kita dalam konsentrasikan badanku terbentuk dari bumi kembali ke bumi, badanku terbentuk dari api kembali ke api, badanku terbentuk dari angin kembali ke angin, badanku terbentuk dari sinar kembali ke sinar, badanku terbentuk dari air kembali ke air. Maka hilang musnah raga saranku. Hilang badannya. Setelah itu baru turunkan kuatan Om Dewa Pertisa, Om Rangrengsah Pramosiwo Ditya nama. Turunkan semua sinar-sinar dan para dewa. Itu baru kan setelah turun kuatan para dewa itu namanya prasista bumi. Setelah prasista bumi mara ane cara ke pengawakaning bayu pengawakaning kulit andros dan pusat. Nya anak dua kian kita sing mengguna guru karena bongkar rahasia guru. Dia cukup dibilang Sabata Ai Ye Namo Siwo selesai. Sing dadi metakon, sing dadi nawang. Ia dogan murid kan guruku, tang gurunya. Ya, itu sebenarnya ringkas mantranya. Makanya jangan disepelekan itu. Jika sudah menjadi sulingge, sudah melaksanakan doa-doa itu tapi tidak ngerti, nah ini jadi masalah. Ya, inilah yang harus dipahami dulu. Setelah paham ini, baru bisa akan menciptakan apa? Dharma sastra, setiap ucapanmu akan benar karena mendapatkan pengetahuan yang benar. Dharma diatmika, setiap perbuatanmu akan terbukti karena sudah melakukan kaji dan pengujian. Setiap pikiranmu akan cerdas karena memiliki analisa logika yang rasional. Itu seluruh kemampuanmu itulah digunakan untuk mencari kesejahteraan. Disebut dengan kesukertaning urip. Setelah sukerta urip te,
maro sempurna hidup, sing ada anak sehat, kalau tiwas, tak lalu orang bahagia, nak tiang sampun bahagia, makan uang, walaupun segar. Ya. Tidak ada juga orang bahagia, walaupun kaya, tapi sakit-sakitan. Coba baca pernah tonton videonya Habibie, merasa sedih menjelang kematiannya karena anaknya semua jauh, walaupun kaya raya, tak bahagia. Jadi untuk bahagia ini harus kerja dulu, cerdas dulu, tahu kebenaran dan punya kekuatan. Itulah latar belakang kita Bali. Sehingga apa? Yen subuh ngerangsukan pancetaksu iderbuana harus paham tentang kanda 4 subikse yang melahirkan kekuatan Dharma Sastra, Dharma Diatmika, Dharma Wiyaka, Dharma Sukerta, Dharma Sampurna. Jika ini tidak dipahami, banyak orang-orang hebat kita sekarang setelah suci luar biasa ditinggalkan umatnya. Karena ternyata umatnya lebih cerdas, paham tentang seperti ini, mulailah memilih-milih siapa yang mau saya cari itu dan muput. Tidak sedikit terjadi seperti itu. Kalau masyarakat masih bodoh, nyenja yang penting mau perucut kandel. Karena dia belum bisa melakukan analisa logika yang rasional. Coba mulai cerdas. Baik, ngali boleh sekenanya, panggil bagusan asani gitu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah kecemburuan. Yang kecemburuan yang terjadi apa? Di awalnya latar belakangnya tidak jelas. Karena kehebatan kita di Hindu Bali adalah lebih dulu memberikan sertifikat dan ijazah mare tundene melajah. Atau kan? Hanya di Bali kita punya kehebatan begitu. Ai mau wintan malu, Wijati malu, mani malu belajar. Begitu mau perucut, sebuah orang wikan pradnyan kan umat, jikmu mata matakuan gitu. Ampura tuh tiang munasang kini belajar nggak tahu, nggak pernah. Lalu ditanya seperti itu, apa yang dia jawab? Yen sing jawab jelek asalnya. Yen jawab meraba-raba. Setelah meraba-raba, hasilnya pun gadap-gadap. Coba seperti akademik. Setonen man sertifikat melajah malu tunen, subuh melajah tuh diuji, kan gitu ya? Kalau akademik belajarnya 6 bulan diuji seminggu, belajarnya setahun diuji 2 minggu. Yen sing lulus lama lagi. Kalau kita kan enggak, yen subuh ngelapis 200 juta langsung mau perucut urusan belajar ben money. Hebat kita, sertifikasi lebih dulu baru belajar. Tanpa pernah mempertimbangkan bahwa dampak dari sertifikasi itu, begitu pakaiannya seperti itu, umat sudah menyatakan memponis orang wiku, ngewikonin, pradnyan. Nak supon unasan kena pradnyan. Datangnya dari mana pradnyan itu? Datang dari mana wiwekanya? Kapan dia belajar seperti itu? Kan ini problem kita. Mogias itu ke depan kita menjadi lebih baik. Karena apa? Kita perlu memahami ini. Karena ini yang disembunyikan dari dulu tentang Pancarasik. Kenapa disembunyikan? Nah, nak ngerti kan numpat subikse ini. Jangan kan numpat subikse. Kan numpat saja kacau balau kita. Kenapa kacau balau? Apa buktinya kacau balau? Tenwenten ane napi niko ngerurah, ada ning orang penting, ada ning orang sing. Lebuh ada orang penting, ada orang sing. Padahal ini udah jelas sekali. Putih, merah, kuning, hitam. Dan yang tengah bukan warna putih jadinya, putih kuning, ya. Warna hitam, warna merah, warna mancawarna dilebur menjadi putih kuning. Angin kau. Kenapa angin kau dicari? Karena mengikuti garis lintang alam. Maka yang sira wong suci ngaran putih kuning busananya. Yang subuh maha suci ngaran kuningnya hilang jadi putih-putih. Itu yen nu megaburan putih poleng tadi. Nah ketika ada nganggon Ratu Murah sampai jagat Raden Sawati sebagai lebuh, Ratu Madya Langkajang sebagai penunggu karang, Ratu Nyaman Salibat Ratu Sebagian, maru nganggon wastro barat dengan sesuai dengan sastranya. Aliran apa nih? Ilmu apa yang dipakai?
Nak pandai ini gitu. Begitu pertanyaan orang. Karena apa? Karena tidak pernah belajar. Bahkan yang berbicara gitu, tanda kutip ada oknum. Itu orang wiku. Jika seorang wiku sampai berbicara begitu, jelas ini tidak paham. Ini yang menyedihkan kita. Jika ini tidak ada, benar-benar tidak ada awi-awian, dah akan ada sastranya. Kanda 4 sari, sarining kanda, atau intisari energi. Lalu bagaimana menciptakan intisari energi? Angin inilah yang diolah dengan bentukan banten suci diturunkan. Batara Guru menyatukan seluruh kekuatan dewa untuk menyucikan bumi, menyucikan unsur angin agar bisa menjadi tangkep langit, menutupi kekuatan bumi ini sebagai sebuah atmosfer agar energi panas matahari tidak membakar bumi. Lalu bagaimana upacara? Inilah namanya makhluk halus diproses menjadi makhluk suci. Dewe ane biasa-biasa diproses menjadi orang suci. Kalau makhluknya diproses menjadi makhluk suci, yang dewe diproses jadi orang suci. Karena orang suci dan makhluk suci sama-sama suci, datang dari makhluk astral dan datang dari makhluk hidup, kan ini ya? Maka orang suci tidak menyembah Nerura, Lebo, penunggu taksu geginan taksu agung. Orang suci pengawakan siwo yang sira anglarkan siwo ratu tan wenang nembah maring ratu murah sapu jagat, nembah maring ratu wayang tabung sakti, nembah maring ratu Madelang Kajang atau penunggu karang, nembah maring taksu geginan, nembah maring sanyang gilimayang. Apa ike pinake sanak te gitu nyamo nih. Lamun dewek konen mesuci laksana, mesuci sarira, mesuci sukma, tanhan pengleburan yang sarira. Wastu nembah maring makhluk niki, makhluk suci nih. Seperti dengan yang dewek maru biasa-biasa patut sungkem bakti ngajak anak suci. Karena sungkem bakti ngajak anak suci, maka sungkem bakti juga kepada Sang Hyang Pancataksu. Lantas kapankah di sini saya masukkan Sang Hyang Pancataksu ke dalam tubuh? Di pointeran dasar. Apa artinya? Pertama kali mewinten dengan biaya 350.000, saya telah memasukkan Sang Hyang Pancataksu dan murid Tri Angga Wisesanya, mengurit Bayu Sabdo, Prahmo Saraswati Dewi, sumber perisa orang ngati harus lagi, woto ring tangan terang dan bramuri, ring dada dan suci. Kan begitu yang gini. Wisnu Sri Dewi, sumber perisa orang ampun selalu sumber, woto ring tangan jiwa, mau wisesa dari Wisnu ring cangkem sabdo sini. Ini didasari. Karena apa? Tanpa diberikan dasar yang kuat. Bagaimana bisa? Karena apa? Begitu aja ngajar spiritual, sebuah bedek-bedek nuturang dewa betara. Kan gitu ya? Karena bedek-bedek aja ngomongan dewa betara, sing bani ngemang dasar ngabagin gitu. Sesungguhnya dengan memasukkan Pancaratu dalam tubuh, lalu murid yang minta dasar itu tingkat apa dia? Ya omongan salah. Tadi ratu. Bonusan gitu baru terus diolah lagi. Bukan ini yang diolah. Di tingkat 2-nya, di tingkat 3 sampai tingkat 11, ini bukan ini yang diolah, bukan Pancataksu. Ini hanya penghubung yang saya olah di sini. Sang Hyang Dasadewata langsung olah. Sang Hyang Dasadewata dari Pancadewata mereka Pancabayu Murti. Sang Hyang Pancadewata Mawisesa Amurikan Tribana Sebenarnya Prasa Memurti Sang Hyang 3 Murti Sakti. Sang Hyang 3 Mawisesa Amurikan yang Maha Bapa yang Maha Ibu. Yang Maha Ibu pengawakan yang siwonat jagat kenata, yang Maha Ibu paling jagat karana nunggal dari sauji yang raganta. Siwonat raja jagat karana pengawakan. Seluruh kekuatan dasar saya jadi ongkar. Bagaimana bisa tulah? Siwo sada siwo pramasiwo itu pengawakan. Guru adi guru pramasi guru itu kekuatan. Dasadewata mereka daswatma itu penjaga atma. Sang Hyang Pancadewata, Sang Hyang Pancabayu itu penjaga roh yang nomadi. Dan Sang Hyang Pancamahabhuta, Sang Hyang Pancataksu penjaga badan kasar. Adakah hajaran sampai tingkat ini? Itu. Cuman kalau dia ngomongnya salah.
Karena apa? Kita sudah punya pakem yang begitu kuat. Lalu ketika kalau saya bongkar ini semua, apa yang terjadi? Ya terpaksa dia bongkar. Apa? Agar terjadi pencerdasan lah sedikit-sedikit. Karena itu kan kapan kita cerdas? Terus dikolor, wah sendadi ning, baju ini sudah subuh kaki pangklu nyukur jenggot. Masih orang sendadi. Iya penekang pusungannya pelik. Ternyata lantai 2. Subuh putih gitu. Bok sampun telah putih, marut penekang pusungan pelik. Iya itu nang bok putih. Kita kan dilematisnya kan di situ. Jadi apa? Perlu cerdas jadi orang Bali. Inilah kenapa dia memberikan kebebasan. Silakan. Guru-guru dia jadi meyadnya niki melabuh gini situasi pekarangannya. Panco Durgo ngamuk panas luar biasa subuh amejak amateni kali tumbal. Panco Detio mana jam sio petang subuh ketakutan seriap cuma. Mengaburan kekuatan Durgo ngajak kekuatan Detio di rumah telah kebanyaran orang yakin gitu. Oh ini nak banyak ini yang mencari ini gigi apa dan layah ngajak gigi gitu. Telah kebanyaran padahal Detio bek di rumahnya. Ampun yang jadi umarnya yadnya caruai ke satu. Nih, urusan mau bias tuh, selamat. Yang penting jangan salah. Sampuna lepas ngajak patokan dia. Kalau lepas dari patokan dia tidak pernah jawab. Sementara upacara yang kita punya untuk menetralisir Panca Detio, Panca Durga, Sabto Durga, dan Ingon Seisering Natar Pertiwi, di mana rumah diganggu oleh Seisering Gua Raja Tepening Segara Batu Giri. Seisering Setro Danamai Catus Padu Pertuan Dumah Bali Karangkar Galangkar. Seisering Gunung Bukit Tarugan Tegaliga. Seisering Telaga Daru Tegal Pangu Curan Campur Anus Tegal Pesawat Segala Asap. Menyatu di rumah kita. Seisering Natar Rebuan Sabtu Tala bangkit di rumah kita. Mendengar rumah kita. Lalu kita melakukan upacara apa? Undang, kasih makan, lukat, somia. Muntlah bangkit budak kalau bin manin bin jotin gitu. Maribi banget sih karena mancek kelut orangnya sebuah somio, sebuah usir, sebuah tuludang, sapuang nyebut kalau bin manin bin ngejot gitu. Bin ngaturang segakan. Salah nggak itu? Hah? Salah nggak itu? Nah diri sendiri yang menjawab. Salah. Kenapa konseptual kita begitu? Mau bantahnya paling hanya. Makanya sesungguhnya apa? Kalau menurut Diat Mike itu bukan diusir, tapi disucikan. Lalu dirubah sifatnya. Kita putih-putih, pengawakan kita lalu pati memutih kita dari sang buta jangkitan. Itu setelah itu dari suci, baru bang segekang, jegusir raunya. Nyenya gue karena ben manen undang aja segehan. Yang saya gitu dari buta kalian. Ibi bang makan enak langsung usir tuludang sapatang sapuang ben mani undang aja segeran galak. Ini anak sing menghormati saya. Ya. Nah makanya apa di dalam dunia kediatmikan tidak boleh karena sudah ada gitu berupang rupan kita kali geni pengawakan kita merajupati turunkan Batara Bayu anunggalkan sang yang panca Bayu mau wisese Batara Brahmo asik gado kering dan dengar ada dong sapi tabedon maring madia pada pawek wan rahar kita dadi kita buta karuna kan gitu setelah menjadi buta karuna maka tenang maro bang jotannya dia suwut dirubah sifatnya dari keras dan kasar menjadi positif. Bang makanan aneh biasa-biasa gak masalah. Cara mangku, jadi bang ajak makan, gua enak-enak makan. Suwut nih ke sini. Nah subon desan gitu ajak nutur aneh benar-benar subon awang benar. Jadi sambal serel banyak ya. Karena subon awang benar. Wah jadi sing pada dinuntut kini, bubangan tutur ini kita. Ya, jangan salah di situ ya. Nggih. Ya niki nanti bertahap kita akan bahas nih, ya lewat wacana apa namanya ya, yang tidak kebersamaan. Nih nanti dia akan membuat video-videonya niki supaya apa? Supaya upacara itu menjadi benar-benar bermakna.
dan kita bisa melakukan sebuah analisa yang benar-benar tepat, ya, supaya mawi guna miadnya masa sih kati dah sejuta, molas juta, selai juta, bahkan sampai 100 juta suat miadnya malah bisa sakit-sakitan, keluarga berantakan, rezeki merosot, bahkan bangkrut. Lalu bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Tentu kita harus melakukan itu, melakukan penyesuaian, analisa pangsengnya mempones banyaran ngeliakin padahal ulian agulikan dewe budo amun sing budo stres-stresan pele agulikan memahami dewate di dewe ngajak di dewate di pekarangan. Inilah Bali, ya. Ya, jadi ini ke alasan kenapa di dasar, ya, di dasar tiang telah dalam pada saat mewinten tiang telah manunggaling manunggaling sangyang pancetaksu terbuana pengawakan sangyang pancamabuddha ring ragante manunggaling sangyang tiga murti sakti ring sukmante angriko bayu sabda idap dadi bayu suci sabda sidik idap mandi anualkan siwa sabda siwa pramasiwa suksma nunggal dadi kukuh bakuh langgang sampurna. Ia nada desan murid ngucap dewata, wong isu war kasih kebajar, ndak kenapa apa, wong wadet wasi apa dalam jote rakter tejo nama sudah menurunkan kekuatan sinar matahari yang tajam itu tak konslet dirinya. Walaupun hanya mengatakan wong maditya sia param jote rakter dia, itu sinar matahari yang turun. Jika badanmu tidak benar, masalah besar terjadi. Jangan lihat hafalnya, tapi kewenangan dan hidup tidaknya badan. Tidak gampang menjadi Hindu. Inilah kenapa 80% orang belajar spiritual yang tak paham tentang ini berujung memprihatinkan. Jangan sampai terjadi di anggota tiang begitu. Ya, ini perlu kita pahami ke depan. Ya. Sekarang ya untuk sementara cukup sekian. Patut nih, ya, supaya menarik bagi teman-teman. Sudah pakai dagingnya kan. Oh, niko sama. Nah, niki yang cara ibarat gelasnya niko ya. Gelasnya cernih. Yang dream di waktu meriki. Kalang pada gelasnya nang. Ya, nah karena mereka masih mau gelas. Sekarang setelah bok gelas ini gede-gedein gelasnya ben-bedik ya. Ya. Upgrade kita. Ya, di upgrade gelasnya. Karena tiang membagikan semedi hanya satu, pemungkas raga. Ring arep yang karena telah bogisen bumi ya, kumpulan di samping keyboard tangan karpuri. Sebuah celepang di kulit nyem, celepang di dalamnya lagi, celepang masuk sampai siwo satu siwo pramasiwo semua guru ada guru pramasi guru sumur di saran itu. Kan otak terus begai, tidak hidup dan terjadi sinergitas energi di dalamnya. Mungkin ya. Ibu Putih akan berhubungan dengan yang Ibu Putih akan berhubungan dengan Anggopati, berhubungan dengan Durga Petak, berhubungan dengan Ratu Rasa Penjagat, berhubungan dengan Tunggal Tangga Langit, berhubungan dengan Iswara, berhubungan dengan Batara Bayu, berhubungan dengan Batara Kalikan, kan itu karena terjadi sinergas satu kesatuan. Lalu dipertemukan lagi, dipertemukan dengan Batara Sambu, berhubungan Batara Maheswara membentuk segitiga, dihubungkan dengan Ludra, dihubungkan dengan Sangkara membentuk segi empat. Ini membentuk sistem rancang bangun otak. Kalau semedi dengan begitu cerdas, makanya pemungkas raga itu mencerdaskan diri. Lupakan semua masalah-masalah, lupakan semua beban-beban. Utang itu singakan dilepas tuh. Ya, utang itu singa lepas ya semedi. Panak nu singa bekal ben mani, tidak bisa dibawa semedi. Ya, lupakan semua masalah, lupakan masalah istri. Lupakan masalah anak, lupakan masalah utang. Benang semedi itu tenang. Suap semedi ya. Wih, konflik besar terjadi. Saat tenang dibentukkan oleh masalah besar, instabilitas diri lagi. Untuk sabar. Gitu dah. Ya karena itu yang perlu peridang nih. Nanti ring semeton untuk kelanjutan dan sementara akan rekaman numun untuk mengisi sampai kita punya waktu malih tampil kirim pendalaman malih Riki tapi benten yang ada di kobat yang belum ngerti dari sekian rekaman kirim
bahas mana iki mulai dia balik benangan akeh mekan lagi ini akeh sebenarnya itu dasar yang lunas lanjutan karena niki yang maunya 2 grup pembelajaran lah menengah nih kita lunas biar yang tangkil nah ini ki biar tahap yang niki rekaman kita yang nah sebagai menunjang juga YouTube-nya ide jadi saran-saran tapi jadi yang sana wenten sampun lunggah siang luangkan waktu menonton dan diperdebatkan jadi diperdebatkan misalnya ada wacana sedikit di bagian niki yang kurang paham bisa dijelaskan. Nah nanti mungkin penjelasan bisa juga dengan tulisan, bisa juga dengan dibuatkan itu karena target dia adalah jadikan kecerdasan umat gratis. Kita membuat kecerdasan itu gratis. Makanya dia walaupun bukunya nggak nyampe ke umat kita, begitu anak maca buku dan nangis deweknya ini nyimpen karena apa? Yang dibagi-baginya kan jangan dua deweknya sing laku tiang berkitan laku gara-gara bawati seharusnya dia tidak boleh membuat pintar bawati itu. Berapa pekerjaan yang diambil alih oleh bawati nah ini apa? Kalau dia punya pemikiran begitu seharusnya dia tidak menurunkan kepada bawati membuat raganya seperti niki. Makanya apa? Itu format itu kita harus benar-benar bongkar ya. Ya. Kita perlu Kita perlu terbuka kepada umat dengan target yang apa? Semoga berharap sekali ke depan. Ya. Umat kita setelah membaca seperti ini, ngikutin seperti ini gratis, iya. Kan gratis nih kan? Gratis. Lama-lama bisa diceritakan. Dan target lagi apa? Nanti setelah Muwinten bisa nyalanang dewek bedik-bedik. Karena dia akan mengisikan mantra-mantra kayak tadi kan. Nanti mungkin ada mantra-mantra yang dia buat secara khusus, misalnya mencaru ya. Mencaru dinata, bagaimana mencaru membuat pematu banyak rukun, bagaimana mencaru menjaga rezekian, bagaimana mencaru hawanya sejuk, bagaimana mencaru supaya membangkitkan semangat, bagaimana mencaru mengendalikan Buddha ini supaya bisa dijadikan pembantu. Buddha dijadikan pembantu kan gitu. Doanya Bejang, mudah-mudahan yang bisa bikin seandainya khusus ada mantra yang tulis yang ubah ke buku. Ya. Karena mungkin pun teknologinya pun bagus, dia secara online pun saling juga ya. Sudah itu nanti setelah itu mantra-mantra kita tinggal mengingatkan masyarakat aja. Ya. Lamun kandi dan mendadri, lamun mengucapkan mantra ini patut ragante triangges sarire ini aktif pangten ya di saat ngucap-ngucap dewa tulah dewa, di saat ngucap-ngucap betara tulah betara, di saat ngucap panca mahabuddha panca detya badanmu sakit. Maka ragante harus diurip, sukmante harus urip, atmante harus stabil. Nah, ini membutuhkan kepewintenan. Setelah Muwinten ingin pintar, cukup buka YouTube, di situ sudah dilengkapi. Kita membuat format pengetahuan gratis saja. Kalau di buku, ya kan sudah terbukti. Tahun lalu yang mencetak buku 3.750 eksemplar, ternyata apa? Disimpan buku tidak boleh disebar. Buku dia benar-benar banyak yang disimpan, dibaca sendiri-sendiri. Jadi kalau lewat ini Astumkar, ini target dia. Jadi nanti baru memformat kita bagaimana pelaku-pelaku spiritualnya. Kita baru mengutamakan pelaku-pelaku spiritual. Karena apa? Tidak semua umat bisa yakin dan percaya dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia pelajari. Belum tentu. Makanya banyak ketika deweknya meyaknya ngalih benar lain. Tapi ketika sedna lain meyaknya dia mau jadi pemimpin. Kenapa? Biasanya pada umumnya deweknya sebani mempertanggungjawabkan jumlah pendidik. Ya jumlah anak kan sing tawang gagal berhasilnya. Sama dukun-dukun kan banyak begitu. Anaknya yang sakit dia tidak mau obati, istrinya sakit dia tidak mau obati karena nuntut bukti. Panaknya nuntut bukti, istrinya nuntut bukti, sing bisa buktian takut dilecehkan. Lalu anak dan istrinya sakit nyungun dak sina mempinunas ke tempat lain. Orang lain malah datang ke sana mempinunas. Orang lain kan gagal dan berhasilnya itu urusan yang di sana. Nah ini kan politik terselubung sebenarnya tanpa kita dasari. Tapi dibilang tendadi nunasangan dewek. Aduh, untuk ane nyungsung sini cen. Ya, jadi ini perlu kita membedah bagaimana permainan-permainan seperti itu bisa terjadi.
Nggih, bisa dipahami nggih. Jadi kalau nanti nonton YouTube ya, nonton YouTube tiang itu coba dipetik sedikit demi sedikit. Ya, dipetik sedikit-sedikit lalu minta penjelasannya. Nanti kan tiang kasih tahu nanti. Nanti kalau memang agak panjang, agak gini, ya dibuatin YouTube jawabannya. Oh ini begini dia jawabannya, ini begini jalan. Jadi biar jelas dan ya. Karena apa? Tidak semua bahasa spiritual itu bisa dituliskan. Ya, makanya ada apa? Lontar tanpa sastra. Karena tidak semua pengetahuan bisa dituliskan dengan kata-kata, tidak bisa. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dipahami. Ya. Astungkara, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Kita tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.